Salam sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang sosok yang sangat inspiratif. Beliau adalah Profesor Dr. Mukhlisin Z.A. SPI MSc. Baru-baru ini beliau dinobatkan menjadi salah satu saintis terbaik dunia yang baru saja disampaikan oleh Elsevier di bulan Oktober 2021. Kini beliau adalah Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan USK. Sejak dulu mencintai dunia perikanan dan terus mengembangkan berbagai inovasi untuk membantu masyarakat. Dan kita akan mendengar bagaimana kisah-kisahnya sampai dengan menuju karir yang sangat cemerlang dan menebar manfaat bagi banyak orang yang berada di sekelilingnya. Inilah Sebuku Inspiring Like a Book. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Shah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book di channel Hendra Shah Official. Dan masih dengan tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi untuk dikenalkan dengan sahabat semua. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu profesor yang paling menginspirasi juga menurut saya. Dan beliau baru saja menerima penghargaan 2% saintis terbaik di dunia versi Elsevier dan ada di Aceh dan kebetulan juga berasal dari Universitas Syah Kuala atau USK. Langsung saja kita sapa Profesor Dr. Mukhlisin atau kita akrab memanggilnya Prof. Icin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Indra. Terima kasih sudah datang ke fakultas ini. Sehat Prof ya? Ini di fakultas yang termasuk baru ya Prof? Ya, fakultas termuda lah. Termuda. Berapa tahun Prof fakultasnya? Kurang dari 10 tahun lah. Kurang dari 10 tahun, tapi prestasinya seperti sudah lama sekali ya, kalau kita baca. Prof, jadi memang banyak yang sedang membicarakan juga prestasi, terutama juga apa yang Prof raih ya dari achievement ini. Dan yang paling terbaru ini adalah 2% terbaik saintis dunia dan yang berasal dari Asia, dan di Indonesia ada 58 ya katanya Prof ya. Duanya ada di USK. Ada Doktor Harapan, ada Profesor Dr. Mukhlisin. Nah, Prof bisa cerita nggak sedikit, ini anugerah apa sih sebenarnya 2% ini? Ya, saya sebenarnya surprise juga. Karena informasi ini sebenarnya saya terima dari guru saya juga di Umbri. Oke. Beliau mengirimkan WhatsApp WA ke saya, menyampaikan itu. Saya belum baca memang waktu itu ya. Siapa-siapa aja yang ada dalam list. Saya ucapkan terima kasih informasinya Prof gitu kan. Begitu saya lihat ternyata ada nama saya di situ. Kemudian ada nama Dr. Harapan. Jadi beliau ini kan dosen muda lah ya. Dr. Harapan yang luar biasa. Memang di awal-awal dulu saya memang udah berharap beliau memang akan menjadi rising star lah di Musia, saya pikir begitu. Nah, kemudian saya broadcast lah ke beliau. Kemudian saya punya salah seorang kawan saya di salah satu media online. Oke. Saya bilang ini ada berita nih, yang ini saya kira bagus beritanya, bisa nggak kira untuk ditulis? Oh bisa Prof katanya. Oke, beliau tulislah, kasih wawancara sedikit, tulis. Nah setelah itu rupanya di beberapa universitas lain lebih besar beritanya. Saya nggak nyangka begitu besar apresiasi dari masyarakat. Ya, macam-macam lah, dan akhirnya kawan-kawan dari Usyah pun menyampaikan hal yang sama, apresiasi lah kan terhadap capaian yang sudah kita peroleh ini. Saya pikir suatu hal pencapaian ya, alhamdulillah ya, kita bisa ada lah dari USK di antara 2% ilmuwan top dunia itu. Ilmuwan top dunia itu. Ya. Maknanya 2% itu apa, Prof? Ya artinya kan di seluruh dunia ini kan ada ratusan ribu. Oke. Jadi terutama data-data yang pernah publish di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier, jurnal top mereka itu kan. Iya. Nah, terutama yang terindeks di Scopus. Jadi Elsevier itu juga mengeluarkan ada produknya Scopus. Jadi Scopus itu mengindeks bukan hanya jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier, tapi juga jurnal-jurnal yang lain. Nah, dari situ mereka mengambil data setahun terakhir
1 tahun terakhir. Terutama dari data citasi di luar self citation, di luar yang citasi sendiri. Karena kita menulis satu artikel mensitasi tulisan kita sendiri. Nah itu nggak dihitung. Jadi hanya tulisan kita yang disitasi oleh orang lain dan dipublish di jurnal yang top juga. Nah, kemudian di ranking lah dari ratusan ribu itu dipotong 2.000. Dipotong 2%. 2% tadi. Nah, jadi kan tentu ada ribuan juga, termasuk di Asia itu kan lebih dari 2.000 orang. Di Asia Tenggara saja kan. Nah, yang paling besar memang Singapura. Kita ada di peringkat keempat lah. Dan saya pikir memang kita seharusnya berada di peringkat 1 sebenarnya. Nah, harusnya di peringkat 1 Indonesia. Kenyataannya kan kita berada di peringkat 4 setelah Thailand kalau nggak salah ya. Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan yang lain ada di bawah. Ya, jadi itu makna 2% itu ya, Prof ya? Ya, 2% dari komunitas peneliti dunia. Dan di ranking versi Elsevier ya. Jadi mereka mengeluarkan itu tiap tahun ya, Prof ya? Tiap tahun ya. Tahun yang belakangan kita nggak masuk ya. Tahun ini bisa masuk langsung 2 orang. Iya. Banyak orang bilang nih, Prof, kondisi COVID-19 membuat orang terbatas kan, tidak bisa berkarya, kemudian ya mungkin bertemu orang iya ya, tapi berkarya kan bisa jalan terus. Tapi kebalikan ini. Dokter Harapan itu peneliti tentang COVID kan, udah ada tadi cerita ya. Jadi kejadian COVID ini membawa berkah bagi beliau untuk menulis banyak artikel tentang COVID sehingga bisa disitasi luar biasa. Kalau COVID sekarang ini memang sedang tren, sedang tren. Betul. Kalau topik saya ini dia hangat begitu terus, tapi ini kan sedang panas. Sehingga banyak orang sitasi segala macam. Nah, ini betul. Sitasinya naik. Nah, kalau bidang saya memang sulit untuk mendapatkan sitasi itu. Tapi alhamdulillah karena saya kebetulan alhamdulillah sampai sekarang ada 147 naskah atau artikel yang terindeks di Scopus dari mulai Q1 sampai Q4 ada. Jadi mungkin karena banyaknya tadi, mungkin disitasi sini 1 sana 1 jadi banyak ya, Prof ya. Kalau Prof Harapan mungkin masih di bawah 100, tapi satu paper mungkin disitasi beberapa kali. Jadi dia bisa lebih banyak dari saya, beliau. Prof, kembali kepada masa sulit karena kondisi COVID ini ya. Jadi banyak orang yang berhenti berkarya, terbatas dan lain-lain gitu. Tapi Prof Icin sendiri kalau kita baca di media itu justru bertambah-tambah semangatnya untuk meneliti. Nah, bagaimana nih mengelola suasana seperti itu? Mungkin bisa jadi pembelajaran juga bagi yang lain. Malah saya pikir lebih banyak waktu untuk membaca dan menulis dan membimbing mahasiswa karena saya kan sebagai profesor kan mengandalkan mahasiswa S3, S2, juga S1. Ya nggak mungkin saya terlalu detail mengerjakan ini, hanya memberi arahan dan apa yang harus dilakukan dan bagaimana dilakukan. Semua itu mahasiswa yang melakukan, yang saya mengarahkan gitu. Jadi saya lebih banyak waktu. Kalau dulu kan sering rapatnya kadang satu kali rapat 2 jam, 3 jam. Ya, kalau sekarang rapat online sambil kita dengar, kalau kita nggak mau materi, sambil kita dengar kita bisa ngerjain sesuatu. Kemudian saya juga udah 2 tahun ini nggak kemana-mana. Ya, saya hindari. Jadi kalau ada meminta misalnya hadir di Jakarta, kalau ada pilihan online yang daring, saya pilih daring. Nah, saya nggak datang ke sana, gitu. Sehingga banyak sekali waktu sekarang untuk menulis. Ya, alhamdulillah, gitu. Nah, kalau dulu di pesawat berjam-jam, ya saya ngoreksi artikel mahasiswa, kalau gitu kerja, nggak tidur, juga menunggu di bandara. Itu sengaja saya bawa banyak. Nah, di waktu itulah saya sempat. Kalau sampai di fakultas, habis waktu rapat, kita maklum lah dekan, sementara rapat segala kesana kemari, itu sangat menyita waktu. Jadi ngambil waktu momen. Dulu sebelum saya mungkin umur 40-an ya, sebelum 45 lah. Itu masih kuat sampai jam 3 saya mengoreksi paper mahasiswa, memperbaiki, menulis segala macam. Kalau sekarang enggak, jam 12 nak tahan lagi, udah harus tidur. udah lewat masa-masa. Udah lewat masanya ya. Nah, kita berharap ada yang lebih muda ya. Sekarang profesor kan udah muda-muda. Belakang saya tuh udah banyak. Prof, gimana caranya bisa mengelola itu? Walaupun ya kalau kita tanya pada semua orang kan punya semangat ya untuk ini, untuk itu, tapi pada saat eksekusi kadang-kadang semua jadi tidak fokus. Jangan berhenti terlalu lama. Jangan berhenti terlalu lama. Kalau berhenti terlalu lama, sulit untuk mulai balik. Gitu ya. Saya menjaga ritme. Jadi Jadi kalau misalnya udah kita berhenti sampai 1 bulan 2 bulan, itu untuk mulai lagi itu sulit sekali. Jadi saran saya untuk melakukan sesuatu itu
jangan terlalu lama berhenti. Paling lama 2 minggu, setelah itu action balik. Action kembali ya. Jadi 2 minggu untuk take rest sebentar lah ya. Kadang kita bosan juga. Iya betul. Kalau baca itu tengok paper mahasiswa kita kadang-kadang. Nah udah. Iya. Saya suka ke kebun, nggak bisa pergi ke kebun. Oke. Nah, kalau 2 minggu nggak saya tengok-tengok, udah itu balik lagi. Oke. Udah timbul lagi moodnya kan. Iya. Tapi bila terlalu lama, sulit di situ kemungkinannya. Kemungkinan ya. Sulit untuk memulainya dari mana nih? Gitu. Udah itu satu lagi, jangan terlalu banyak juga bergaul dengan orang-orang yang suka seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita terlalu banyak bergaul dengan kawan, mohon maaf lah ya, yang senang mungkin di warung kopi. Tapi kadang-kadang di warung kopi itu positif juga, baca, menulis ya. Itu boleh ya? Ya saya tapi tidak suka yang begitu. Saya suka yang sepi-sepi gitu, kalau nulis sepi ya. Oke. Tapi ada kawan-kawan yang senangnya begitu ya. Oke, tidak masalah. Tapi jangan ngopi ngobrol sana kemari. Ya. Saya suka di warung kopi, tapi saya batasi, tidak terlalu lama-lama. Paling 1 jam gitu ya, udah. Iya. Bila enggak, kalau enggak sebentar-bentar, kalau undangan ngopi kita turuti, sehari itu bisa puluhan kali. Jadi ada yang ngopi itu jadi refreshingnya, tapi ya sebaliknya dengan Prof ya. Tapi saya pengen tahu nih, menarik juga. Kapan mulainya Prof Icin ini merasa bahwa dunia perikanan ini adalah passionnya dalam bekerja dan akhirnya menjadi profesional di situ? Ya, saya sebenarnya semenjak SMA. Oke. Jadi waktu SMA itu saya pikir saya ini bukan termasuk orang yang terlalu pandai, biasa saja, siswa yang biasa-biasa saja. Kalau rankingnya tengah-tengah lah, tidak pernah di atas ya, nggak di bawah, di tengah-tengah. Saya berpikir untuk masuk ke fakultas-fakultas yang top ini agak sulit, ya, begitu. Jadi saya cari celah fakultas apa, kemudian bagaimana peluangnya ke depan. Ya, salah satu saya lihat adalah perikanan. Jadi pada waktu itu saya punya teman dekat waktu itu dengan orang tuanya dekat, saya berdiskusi. Saya bilang, Pak, saya ingin kuliah di perikanan. Apa alasannya? Saya mau jadi petambak udang. Oke. Saya tuh fashion saya di situ awal dulu. Oh bagus itu muklisin, saya dukung ya kan. Jadi akhirnya saya diterimalah di Fakultas Perikanan Kelautan di UNRI tahun 91. Nah, saya berangkat sendiri ke sana, belum pernah saya ke sana. Mungkin yang kedua saya merantau itu ke Pekanbaru itu. Yang pertama tahun 90 nggak salah ya. Kirap Remaja, mungkin dulu ada namanya Kirap Remaja. Oh iya, Kirap Remaja. Yang pertama itu saya ada anggota di situ. Itu kali pertama ke Jakarta, naik pesawat pertama. Yang kedua ke Riau itu, Pekanbaru ya. Naik bis. Nah, semenjak SMA memang keinginan saya pikir untuk jadi pegawai negeri ini nggak mungkin, ya sulit. Jadi saya berpikir untuk menjadi pengusaha udang. Pengusaha udang. Jadi niatnya itu ya awalnya ya. Niatnya itu. Dan waktu itu setelah saya selesai kuliah tahun akhir 96, Desember 96 atau Januari 97, saya pulang. Rencana mau istirahat 2 bulan. Saya bilang mau istirahat 2 bulan. Ada kawan saya di Surabaya udah nunggu di perusahaan tambak udang. Datang ke sini aja, dia bilang kan. Oke, saya pulang dulu lah. Karena kan jarang pulang, setahun sekali pulang. Iya. Nah, sampai di sini ya rupanya ceritanya berubah begitu. Sampai ke sini saya diajak lah, ada seorang saudara juga kan, Pak Azwir. Nah, sekarang beliau udah notaris, jadi dosen jadi notaris. Ngajak saya bantu beliau ngajar di Fakultas MIPA. Ya. Jadi kalau beliau sibuk, kadang suruh masuk saya. Kan dulu masih boleh satu ngajar. Nah, jadi di waktu itu saya udah mulai suka mengajar itu, jumpa orang banyak dan seterusnya kan. Nah, kemudian sambil mengajar itu, karena kan nggak dibayar. Bayarnya itu 6 bulan sekali, berapa jam masuk, dan sekitar 80.000 satu semester. Nah, dan saya mau nulis di Serambi, ada kolom waktu itu, kolom pertanian, perikanan. Jadi setiap minggu ada tulisan saya di sana. Jadi kalau masih ada arsipnya ya. Arsipnya ada itu sebelum tsunami. Jadi tiap minggu saya ada dibayar. Ambil waktu itu masih di Serambinya di dekat Cadik itu kan. Jadi ada 80.000, kadang 100.000 itu banyak itu uangnya. Nah, jadi itulah. Nah, sambilan itu rupanya waktu itu ada pengumuman penerimaan pegawai BRI, Bank Rakyat Indonesia. Saya protes.
iseng-iseng. Ternyata saya lulus. Lulus, udah itu saya lapor Pak Juir. Kemudian waktu itu dekannya masalah Pak Profesor Rizal ya, dosen kita di sini. Kemudian saya bilang, ini saya udah lulus, gimana? Karena bapak-bapak ini berharap kami bisa di usia gitu kan, menunggu formasi. Iya. Nah, dibilang dia udahlah kesana aja dulu, nanti kalau ada dibuka formasi, kalau kamu ingin lagi ke sini, udah ikut. Gitu. Akhirnya saya berangkat ke Padang, ikut training segala macam. Oke. Dan sempat setahun setengah saya di Bank BRI di Losmawe. Nah, rupanya Sabtu Minggu saya masih tetap dipakai ngajar kan. Sabtu Minggu libur, pulang bolak-balik lah Banda Aceh Losmawe, nggak ada tinggal uang gaji itu. Jadi waktu itu belum Krismon kan, 97, 98 itu. Ya akhirnya di tengah jalan rupanya ada peluang, kemudian saya ikut. Belum lagi pun pengumuman udah saya berhenti sana, saking saya nggak passion kita gitu kan. Iya. Sambil menunggu mana orang bilang, kenapa berhenti cepat kali, belum tentu diterima. Oke. Ya akhirnya alhamdulillah bisa diterima. Tahun 99 saya diterima dosen, tahun 2000 pengangkatan 100%. Jadi perikanan sama perbankan tuh dekat huruf P-nya ya. Tapi passionnya beda. Tapi memang kebetulan waktu itu kan BRI banyak ngasih kredit juga untuk petani, nelayan segala macam ya. Jadi itu sebabnya direkrut kita untuk memperkuat jajaran mereka dalam pengkreditan itu, untuk nagih-nagih Itu asal muasalnya ya Prof ya. Ya. Dalam kondisi yang setelah itu terus menjadi dosen gitu ya Prof, kan banyak juga yang mungkin akan berhenti saja sampai tahap itu, tapi Prof kan terus melaju, kemudian meriset, mempublikasikan gitu. Bagaimana cara mengaktualisasikan itu Prof setiap hari? Kalau tadi Prof bilang senang bekerja di tempat yang sepi, jangan banyak misalnya bergabung dengan yang mungkin semangatnya berbeda gitu ya. Apalagi selain itu? Setelah itu kaitan dengan apa ya? Dengan prestasi itu menjaganya. Itu kan termasuk prestasi juga kan, bisa tetap on the track ya, istiqamah istilahnya ya di jalannya itu gitu. Itu kalau tengok status WA saya kan istiqomah saya tulis. Istiqomah artinya mengerjakan sesuatu bersungguh-sungguh sampai selesai. Jadi bila seseorang sudah menekuninya, kita harus bersungguh-sungguh menekuni. Misalnya sekarang dosen ya. Iya. Dosen itu kalau jabatan terakhirnya guru besar. Jadi kalau kita udah menjadi dosen, itu artinya peluang untuk kita jadi guru besar itu terbuka lebar. Ya beda dengan di struktural barangkali ya, banyak intrik segala macam. Kalau kita di sini nggak ada, itu tergantung semua pada kita, terpulang pada kita semua. Nggak ada orang yang bisa menghalang kita, tapi banyak orang yang membantu kita ya. Nah, ini suatu hal kelebihan saya lihat di universitas ya. Nggak ada orang misalnya nahan-nahan kita, nggak ada. Tapi orang yang mendorong kita untuk maju itu banyak sekali. Dunia akademik ya. Ya. Jadi kalau artinya kan ini kan fungsional ya, kita sebagai dosen fungsional. Ya fungsional itu seperti itu, sangat bergantung pada kita. Jadi kalau ada dosen misalnya mandek fungsionalnya atau pangkatnya, sebenarnya itu bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri. Salah diri sendiri ya. Karena nggak ada orang lain yang bisa menghalanginya, harus dari diri kita sendiri dan dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Seperti itu. Ya. Kalau di dalam proses mengajar juga membimbing nih Prof, ada tidak melihat bahwasannya menjadi seorang profesional di bidangnya, katakanlah menjadi orang yang profesional di bidang perikanan itu kan butuh yang namanya keseriusan juga kan? Betul. Ada nggak yang misalnya akhirnya mungkin memilih jalan lain atau mungkin tidak on the track juga di situ gitu? Oh, banyak. Banyak ya. Prof sendiri pernah mengalami itu nggak di dalam karir pendidikan ya? Merasa ini yang paling pas atau kok kayaknya ini kurang pas atau gimana gitu? Waktu masih di bank ya, saya merasa ini bukan tempat saya. Iya, ketika itu ya. Ya, ketika itu. Tapi begitu saya masuk ke dunia pendidikan di perguruan tinggi, saya pikir inilah passionnya di sini. Jadi bertemu orang yang baru terus ya. Kemudian kita pun tidak terikat, bebas berekspresi dan seterusnya. Nah, jadi memang
menyenangkan lah bagi saya. Artinya menjadi dosen ini memang dunia kita. Dan orang tua saya termasuk salah seorang ibu saya juga guru kan. Ya, juga bisa melihat seperti itu. Dan inspirasinya juga mungkin dari orang tua juga ya, sedikit banyaknya gitu. Dan bicara tentang dunia perikanan yang nggak semua orang bisa memilih, nggak semua konsen, Prof Icin memilih di situ. Apa yang paling menarik nih Prof di dunia perikanan sekarang? Kalau di dunia saya pikir satu hal bukan menarik juga, tantangan lah ya, nggak selesai-selesai. Masalahnya adalah masalah kemiskinan dan bukan kita bilang kebodohan, tapi kurangnya kurang pendidikan. Ya, jadi nelayan kita ini kan nelayan tradisional yang pendidikannya rendah, kemudian juga dari segi pendapatan juga rendah. Nah, jadi ini dua mata uang ya. Apakah pendidikan menyebabkan mereka miskin atau kemiskinan menyebabkan pendidikannya rendah? Ya. Nah, oleh karena itu kedua-dua hal ini harus diselesaikan dan sampai sekarang pun belum selesai. Ya, tahun berapa nih didirikan Dinas Perikanan 96 apa ya, 95 sekitar itulah ya. Sampai sekarang problem kemiskinan nelayan ini belum teratasi. Dan saya pikir memang salah satu cara mengatasinya adalah dengan pendidikan. Jadi pendidikan dulu yang dibenahi. Jadi tidak ada alasan sekarang, kalau sekarang ya, karena miskin maka tidak bisa menikmati pendidikan. Itu tidak ada. Sekarang banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin ya, termasuk masyarakat nelayan. Ada yang mahasiswa, ada yang beasiswa disebut bidik misi dulu, sekarang KIP kuliah namanya ya, mungkin adik-adik kita tahu. Itu khusus dikhususkan untuk mahasiswa yang dari keluarga kurang mampu. Asal diterima di perguruan tinggi, tidak perlu ada prestasi cukup. Asal diterima, kemudian ada IP di atas 2 masalah ya, itu sudah bisa mendapatkan. Malah di awal perkuliahan mereka sudah bisa dapat uang saku, kemudian dapat gratis biaya kuliah dan seterusnya. Jadi tidak ada alasan lagi. Nah sekarang memang yang seperti itu yang perlu kita promosikan kepada bapak ibu kita nelayan. Kalau mau kita keluar dari kemiskinan itu, ya harus dengan pendidikan. Walaupun jangka panjang ya, tidak serta-merta itu bisa mungkin 20 tahun. Ya. Tapi perlu dilakukan terus-menerus ya, Prof ya. Harus dilakukan. Iya. Mungkin bukan generasi beliau yang menikmati ya, generasi berikutnya lah. Yang penting tetap diperhatikan ya dalam kondisi itu. Nanti mungkin siapa lagi 20 tahun lagi, berarti anak-anak yang. Menurut saya itu hal yang suatu tantangan ya. Itu sebenarnya bukan hanya kami di perguruan tinggi, tapi juga kawan-kawan yang ada di struktural di dinas. Ya harus bekerja sama. Betul. Ya selama ini mungkin kita kerjasama mungkin kurang, ya harus kita perkuat lagi kerjasama dengan kawan-kawan yang dari dinas untuk menyelesaikan masalah pendidikan untuk anak nelayan. Dan yang saya tahu juga ada juga memang yayasan yang di bawah Panglima Laut ya, yayasan saya lupa namanya, tapi salah satu tujuan mereka adalah untuk menyediakan beasiswa juga untuk anak nelayan. Anak nelayan ya. Untuk nelayan. Jadi mereka juga tetap teredukasi ya Prof ya dengan pengetahuan ya. Jadi kemiskinan juga bisa terangkat ya. 10-20 tahun ke depan mereka bisa lepas dari belenggu kemiskinan. Betul. Cuma tidak semua orang tua memahami itu. Kadang-kadang ya sudah, nggak usah ikut, langsung aja tamat SMP, tamat SMA anaknya sudah langsung nelayan, nggak usah sekolah lagi gitu ya. Dan itu yang perlu diedukasi dengan benar kan. Betul. Prof, di luar kedua orang tua ya, siapa yang paling menginspirasi Prof untuk terus mengejar pendidikan sampai dengan level tertinggi? Walaupun kita tahu Prof bilang tadi, ya kalau orang sudah doktor pasti capaiannya ini profesor kan, gitu. Tapi kan ada hal-hal yang menginspiring kita. Bagi Prof Icin sendiri? Ya selain kedua orang tua juga keluarga, istri ya, terus mendorong. Waktu setelah tsunami itu saya sebenarnya udah nggak ada semangat lagi. Saya kebetulan juga termasuk yang korban tsunami. Ini keluarga baru. Keluarga baru. Kemudian setelah tsunami itu saya pikir saya mau berhenti aja jadi dosen, mau ke pesantren aja lah menjadi tengku ya. Karena sempat begitu ya? Sempat begitu. Karena saya pikir dunia ini nggak ada artinya kalau nggak ada keluarga itu. Nah, jadi saya kembali timbul semangat itu setelah berkeluarga, kemudian ada anak lagi.
Waktu itu 2 anak saya laki-laki. Kemudian setelah berkeluarga belum pulih lah semangatnya. Iya. Nah, kemudian setelah saya ada anak 2 lagi, kembali timbul semangat lah, diberi semangat oleh istri ya, oleh juga anak-anak, dan termasuk profesor saya di sana di Malaysia. Oke. Nah, jadi bilang, Mukhlisin kamu nggak usah pergi jauh-jauh lagi, ke sini aja. Nah, saya bilang saya belum siap Prof. Nah, nggak apa-apa, nanti saya bantu. Oke. Termasuk profesor saya itulah yang banyak yang menginspirasi juga ya Prof ya. Untuk terus. Padahal sebenarnya saya udah nggak semangat lagi. Karena pada hari kejadian itu saya sedang mengapply beasiswa. Oke. Ke Jepang waktu itu. Udah di atas meja, besok mau saya kirim. Karena kan hari Minggu, hari Senin mau ngirim. Oke. Udah dibantu oleh kawan-kawan untuk bisa dapat beasiswa itu di sana. Nah, setelah itu udah nggak ada hilang semangatnya. Akhirnya saya pulang balik ke Malaysia untuk melanjut. Ya alhamdulillah 2,5 tahun saya sudah selesai. Doktor di Malaysia. Ya 2,5 tahun. Saya ada beasiswa 3 tahun. Harus kembalikan. Saya balikin uangnya. Oke. Saya balikin uang 6 bulan. Kemudian karena dibilang oleh pengelola beasiswa kita di sini belum sudah, udah kasih 3 bulan untuk saya lagi. Nah, 3 bulan kembalikan ke negara. Banyak kawan-kawan nggak cukup. Gitu. Ini malah berlebih ya? Berlebih bulan. Ada yang nambah 6 bulan, ada yang nambah setahun ya. Dan kebetulan beasiswa dari Dikti kan? Dari Dikti ya? Ya. Oke, itu luar biasa nih. Di tengah orang nggak mengembalikan, ada yang mengembalikan ya. Ya, mengembalikan. Ada yang mengembalikan. Prof, kalau bicara tentang prestasi, tentu capaian 2% saintis terbaik Asia Tenggara ya di dunia versi Elsevier itu, saya yakin insya Allah itu bukan capaian yang juga menjadi tujuan akhir ya. Pasti betul. Ada lagi, apa lagi nih Prof yang sedang direncanakan dan ingin dicapai? Satu sebenarnya, saya kalau sebagai dosen ya, saya ini mengelola jurnal juga. Selain menulis juga mengelola jurnal, yang membaca tulisan orang, mereview, mengedit, kadang-kadang kan, untuk bisa diterbitkan gitu. Satu lagi cita-cita lah ya, untuk menjadi jurnal-jurnal yang kami kelola ini bisa tembus ke Scopus. Sekarang di SK ini hanya ada 1 saja baru ya, dari Fakultas FKIP. Itu sebenarnya cita-cita saya yang belum tercapai lah sejauh ini. Jadi kalau itu sudah tercapai ya udah khatam alhamdulillah semuanya. Ya, kalau yang lain memang udah kerjaan kita hari-hari. Iya. Itu yang belum. Jadi mencapai predikat jurnal yang di indeks Scopus ya. Scopus itu. Gitu. Kita ada 2 jurnal sekarang, ada jurnal yang satu jurnal internasional, satu jurnal nasional. Tapi jurnal nasional itu saya melihat perkembangannya bagus, citasinya luar biasa. Semenjak tahun ini kami sudah internasionalkan, sudah kita tulis juga dalam bahasa Inggris artikelnya. Dan rencana kita insya Allah mungkin tahun depan mau kita coba ajukan ke Scopus. Scopus ya. Dan jurnal satu lagi ini yang memang dari awal sudah kita siapkan, citasinya agak rendah, ya. Saya tidak tahu juga apa sebabnya. Nah, sehingga saya pikir peluangnya kecil, makanya peluang lebih besar itu jurnal satu. Ada jurnal kita, ada jurnal Depik satu. Depik itulah nama ikan tadi ya. Ya. Terinspirasi dengan ikan tuh, saya kasih nama jurnal itu Depik. Nah, sudah terindeks Sinta 2. Nah sekarang saya tidak pegang lagi itu, saya sudah serahkan kepada junior-junior untuk mengelola. Tapi tetap saya pantau. Ya, kawan-kawan ini kalau ada ini tetap panggil saya, tanya diskusi. Tapi tetap saya tetap ada di situ, tapi tidak menghandle secara langsung lagi. Nah, kemudian saya bangun jurnal baru, jurnal namanya Aceh Journal of Animal Science. Jadi bukan hanya tentang ikan, tapi juga tentang animal lah, gitu ya. Dan sudah 5 tahun, saya tengok perkembangannya agak lambat, ya, terutama dari citasi. Tidak tahu sebabnya. Mungkin karena Depik ini awalnya ditulis bahasa Indonesia, banyak dibaca oleh orang Indonesia, kemudian disitasi dan diterbitkan di jurnal yang berbahasa Inggris. Nah, sehingga citasinya naik. Kalau jurnal Animal Science ini saya tengok yang mengunjungi emang yang dari Indonesia sedikit, semua dari luar. Karena ditulis basisnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa jadi masalah juga ya. Jadi masalah. Karena penduduk Indonesia kan, terutama mahasiswa kan senang baca yang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia gitu. Itulah mudah-mudahan saya sangat berazam sekali kalau sebelum pensiun adalah. Iya. Tapi kalau saya sebagai editor jurnal yang terindeks Scopus di luar,
sudah ada, tapi bukan kita yang ngelola langsung. Kita sebagai editor jurnal ya. Iya. Ada di Q1, ada di Q3. Prof, kalau kemarin kita ngobrol sama Dokter Harapan ya, Dokter Harapan juga pernah bilang bahwa ada juga kesempatan ketika dia sekolah di Australia dapat kesempatan untuk bisa meriset di sana, tapi pilihannya kembali adalah karena tak punya keluarga, kemudian ingin merasakan. Rata-rata kan kita orang Asia itu sentimentalnya di situ ya, hobi gitu ya. Prof, pada saat sekolah di Malaysia sempat merasakan kesempatan yang sama. Sama. Jadi saya setelah selesai, dibilang profesor saya, mau di sini kamu jangan pulang dulu. Di sini dulu kamu barang 2 tahun, nanti kita akan kontrak cuma 2 tahun. Saya nggak mau. Saya bilang saya pegawai negeri, terikat dengan janji harus pulang. Tapi kalau Prof mau nanti kita tetap akan kolaborasi untuk terus meneruskan penelitian. Saya selama penelitian ini selalu masih terhubung terus sama beliau ya. Sama beliau. Nah, yang banyak lah artinya saya belajar dari mereka kan, dari profesor saya yang ada di sana itu. Memang yang orang luar biasa juga bisa kita copy kan, namanya kita belajar. Doktor ini kan ibaratnya mengopi isi otaknya profesor itu. Iya. Kita copy, nah, kemudian kita reload ke otak kita, ibarat seperti itu. Jadi misalnya gaya menulis saya ya, itu persis sama dengan gaya menulis profesor saya. Oh gitu ya. Agung misalnya, coba tengok tulisan dia, cara dia menulis akan sama dengan saya, karena dia mengopi, kita copy. Iya. Oke. Nah, itulah fungsinya kalau profesor itu untuk membimbing mahasiswa S3 di level doktor ya seperti itu. Mengcopy paste. Iya. Kalau salah kita pilih profesor, yang kalau di kopinya kosong ya flash disknya nggak ada isi. Biasanya nggak ada isi ya. Itu dia masalahnya ya. Oke. Kita mau S3, cari profesor yang benar ya. Yang memang bagus, kemudian punya track record bagus. Oke. Jadi bagi yang mau sekolah, bukan sekolahnya dulu yang dituju, profesornya ya. Kalau udah oke, baru kita apply gitu. Komunikasi dulu dengan profesor. Komunikasi dulu. Kalau kita kuliah di luar kan begitu, komunikasi dengan profesor, kemudian topik risetnya apa, begitu kita masuk terus bisa penelitian. Nah, banyak juga mahasiswa yang kita di sini masuk mau meneliti apa belum tahu, profesornya belum ada. Belum ada ya. Nah, saya sekarang terapkan apa yang saya pelajari di saya waktu sekolah S3 itu saya terapkan di sini, alhamdulillah bagus hasilnya. Jadi mahasiswa masuk dari awal sudah ditentukan profesional siapa. Jadi mulai dari awal saya target misalnya doktor 2 tahun setengah kamu harus selesai. Lakukan ini. Kalau dia lakukan semua setahun 2 tahun setengah selesai. Magister juga gitu, ya 1 tahun setengah. Janji dulu. Kalau oke jauh 1 tahun setengah, kamu boleh dengan saya. Kalau enggak, saya enggak mau. 1 tahun setengah. Tapi harus ketat. Lakukan ini. Kerja keras ya. Kerja keras. Ya alhamdulillah rata-rata di bawah 2 tahun. Ya, tapi ada 1-2 yang nggak bisa kita push begitu memang. Nah, jadi mungkin udah umur. Ada faktor-faktornya ya. Keluarga segala macam. Ada mahasiswa saya begitu di push gitu, sakit misalnya kan, atau stres. Kita lihat dia juga. Terus bagaimana caranya nih Prof menjaga relasi dengan mahasiswa? Artinya relasi dalam artian kayak tadi supaya bisa juga semangatnya tersupport gitu ya. Dia juga merasa tertantang untuk menyelesaikan gitu kan ya. Punya trik sendiri atau memang berjalan by the rule gitu? Ya itu yang saya katakan tadi. Saya mengambil hal yang baik di luar itu, kemudian saya terapkan di sini. Dan alhamdulillah anak-anak kita ini sebenarnya kalau kita mau menerapkan seperti itu bisa. Buktinya kan banyak mahasiswa Indonesia yang di luar negeri itu yang berhasil ya, banyak. Tapi bila nggak diterapkan, mereka ya suka-suka aja, nggak bisa selesai tepat waktu ya, nggak bisa capaian publikasi segala macam. Yang kedua juga mahasiswa yang berada di bawah saya itu, yang untuk memotivasi mereka, biasanya penelitiannya itu saya danai semua. Karena saya punya topik penelitian, 1 topik penelitian misalnya. Tapi saya bisa danai banyak penelitian mahasiswa. Sehingga dari banyak itu nanti saya bisa pilih yang bagus-bagus apa, tulis untuk ke jurnal bersama-sama mahasiswa. Gitu. Nah, jadi itu triknya ya. Triknya begitu. Ada dana penelitian kita ini kan menulis proposal, banyak menulis proposal kesana kemari. Kemudian rekrut mahasiswa suruh kerja di lab. Nah, di lab itu kadang mahasiswa sampai malam kerjanya kan, yang kita beri tanggung jawab yang tinggi, kerja sampai malam. Contoh mahasiswa PMRSU, tahun ini saya dapat 2 orang kan, tambahan 2 orang. Begitu, saya tengok bagus kerjanya.
Jadi kadang tengah malam sengaja saya cek kan di mana posisi ini mau ini. Oh masih dilihat Pak, nih. Oh, oke. Ini yang baru 2 orang perempuan malah. Tapi ya alhamdulillah. Sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ya begitu caranya. Ini membuat suasana akademisnya seperti di luar. Oke. Nah, jadi sebenarnya dosen di Unsyiah ini kan banyak yang dari luar ya. Tapi nggak tahu mungkin kenapa nggak dikembangkan seperti itu. Sulit berkembang juga ya, nggak tahu juga apa sebabnya. Mungkin setelah ini akan ikut mungkin. Ya, insyaallah. Karena pengalaman mereka hebat yang kuliah di Eropa, di luar Amerika, biasa, ya. segala macam luar biasa. Iya. Kalau itu di copy ke sini, mungkin hasilnya lebih dari saya. Lebih lagi dari situ ya. Iya. Dan setelah mendapatkan predikat 2% itu, Prof, ada perhatian dari lingkungan universitas sendiri seperti apa? Oh ada. Ya hampir semua kawan-kawan yang udah lama nggak ketemu ya selamat ya. Kita lupa selamat apa ini? Ini barusan di pertemuan ini ya dengan kawan-kawan di Hotel Hermes ada pertemuan juga kan. Ya udah lama nggak jumpa semua selamat ya. Selamat apa? Saya juga nggak tahu mau selamat yang mana lagi nih. Saking banyak ya. Ya alhamdulillah lah ya kawan-kawan apresiasi semua juga pimpinan apresiasi alhamdulillah ya. Iya. Yang mudah-mudahan kita berharap tahun depan ada yang baru lagi nambah. Karena ini melihat situasi itu memang sulit. Jadi bagaimana kita menjual produk kita udah kita tulis supaya orang baca, orang baca, orang citasi segala macam ya. Nah, jadi sebenarnya dari sosial media itu juga berperan penting, ya. Berperan penting. Selain membaca hal-hal yang terkait dengan perikanan, ada bacaan tema-tema lain nggak yang menjadi hobi Prof Icin selain berkebun? Pak memang membaca atau menonton? Menonton saya suka, tapi kalau membaca pun sekarang udah agak menurun ya. Karena yang biasa saya baca resume. Oke. Saya suka begini, ngasih tugas mahasiswa meresum, kemudian terutama mahasiswa S2 S3 ya. Nanti mereka saya panggil apa hasil bacaan kemarin. Itu yang saya rekam. Oke. Jadi ada mahasiswa baca 10 artikel atau buku ini. Nah, minggu depan kita diskusi. Nah, sampaikan nanti apa kesimpulannya. Nah, kalau enggak pun paper-paper yang mereka buat juga begitu. Saya tulis itu. Nanti yang kamu harus baca ini. Nah, nanti mereka tuh menyarikan. Kemudian saya baca. Kalau saya nggak paham, saya tanya dia lagi. Jadi sebenarnya yang pandai itu mahasiswa bukan saya. Nah, kalau ada 10 orang mahasiswa, dia kasih tahu A, B, C, D, ya udah saya udah banyak, dia dapat 1, saya dapat 10. Jadi resume itu cukup penting juga ya untuk kita bisa tahu semuanya kan memang seperti itu dan udah nggak ada waktu lagi kita nggak ada waktu lagi. Makanya dibilang tadi baca buku dari A sampai Z itu saya nggak lakukan. Nggak lakukan ya? Nggak lakukan. Jadi, karena waktu. Ada trik baca jurnal. Oke. Ada triknya itu. Iya. Jadi selama saya kuliah itu mungkin yang saya baca dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Ya. Tapi yang kita baca kan ratusan itu. Ya, kita mencari di mana yang kita mau cari. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih yang mau kita cari, apa yang mau kita baca. Kemudian itu trik baca jurnal ya, tapi beda dengan buku. Dengan baca buku ya. Ya, beda dengan baca buku. Jadi karena waktu kita terbatas, kita mencari di mana letak informasi yang penting yang mau kita kutip tadi. Sehingga sehari kita bisa 10 baca. Bisa 10 ya. Dan waktunya bisa jadi lebih kelola dengan baik lagi ya. Iya. Nah, sekarang nggak perlu baca lagi, suruh mahasiswa baca, kemudian sampaikan apa hasilnya. Jadi itu juga bisa jadi punya feedback sendiri ya, Prof ya. Dari mahasiswa kan dapat juga kan informasi-informasi pentingnya. Baik, tadi cita-cita sudah. Dan apa pengalaman yang paling berkesan Prof selama menempuh pendidikan? Bisa dari SD, SMP, SMA sampai dengan doktor ya. Enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Makanya saya bilang saya bukan termasuk orang yang pandai, enggak. Cuman mungkin saya termasuk orang yang bersungguh-sungguh. Oke, bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh. Membuat sesuatu itu bersungguh-sungguh dan sampai tuntas. Jadi kalau belajar misalnya orang pandai bisa baca sekali udah paham dia kan. Saya mungkin perlu baca 2-3 kali untuk bisa paham itu. Jadi harus kerja lebih ekstra. Lebih ekstra ya. Kita harus tahu diri. Oke. Kalau kita merasa IQ kita nggak terlalu tinggi, kita harus ekstra dari orang yang lebih pandai. Oke. Kadang-kadang waktu kuliah kawan saya udah tidur, saya belum tidur lagi.
Masih belajar. Menyelesaikan bacaan itu. Oke. Dia baca sekali itu paham. Kita 2-3 kali. Harus 3 kali ya. Harus 3 kali. Untuk sama dengan posisi Sama dia. ya. Nah mau lebih lagi 4 kali. Begitu juga kalau kerja. Dulu waktu saya baru pulang kuliah gitu, memang cita-cita saya itu mau cepat lah ke profesor ya, 2 tahun target. Ya, memang perlu target-target gitu. Itu saya datang sebelum orang datang, pulang setelah orang pulang semua. Kadang istri saya nelpon di rumah, takut ya. Karena zaman itu sedang kacau-kacau gitu kan. Iya. Takut orang rampok dan segala macam. Karena waktu itu tempat kami agak di depan sana. Iya. Ya begitulah. Iya. Jadi harus bekerja bersungguh-sungguh daripada orang lain. Orang tidak tahu, cuma bilang Prof Muklisin cepat kali kok bisa ke profesor segala macam. Nah, dia tidak tahu kan dan tidak perlu tahu apa yang kita lakukan. Iya. Sangat ekstra lah saya pikir. Ya selain kita berdoa ya, artinya secara fisik kita udah lakukan ini, tapi ujung-ujungnya kan kita kepada berserah kembali lagi ya pada Allah. Ada moto nggak dalam hidup? Nggak pakai moto juga kayak tadi itu? Moto ada, motonya itu. Ya, nggak ada yang tidak mungkin kalau Allah mengizinkan. Well, dari suwi lah kira-kira gitu kan. Nah, jadi ya sama juga dengan Pak Indra bilang tadi ya, menggapai sesuatu yang tidak mungkin. Jadi semuanya mungkin kalau Allah mengizinkan. Jadi tugas kita berusaha dan juga tadi menarik ya Prof, tahu diri ya. Tahu diri loh, karena orang lebih gampang pintar, kita harus 2 kali 3 kali gitu ya. Oke. Apalagi mahasiswa kita ini kan, terutama saya sering ngomong juga dengan mahasiswa gitu. Mahasiswa di fakultas kita ini kan mahasiswa ibaratnya sudah disaring dulu ya di mana-mana. Doktoran mungkin ke apalagi ke teknik ya. Ya mungkin ada 20% yang memang passionnya ada itu. Ya, dan itu kalau memang passionnya biasa prestasinya bagus gitu. Kalau biasa bagus. Tapi yang udah disaring-saring tadi ya prestasinya biasa-biasa saja. Nah, yang biasa-biasa tadi itu yang perlu kerja keras. Kalau saya memang saya suka milih itu bukan karena apa-apa, memang saya suka. Memang tujuan utamanya ke situ ya. Iya. Baik. Prof, terima kasih banyak ya sudah ngobrol nih udah hampir 1 jam, dan sebelum closing mungkin satu lagi pertanyaan. Sudah jatuh bangun merasakan aktivitas yang tadi Prof bilang sempat nggak semangat dan lain-lain gitu ya. Kunci yang harus kita pegang terus dalam menjalani semua aktivitas, semua orang pasti punya ya Prof ya. Kayak saya achievement saya ini, saya harus begini, saya nggak akan berhenti sampai belum selesai kan gitu ya. Kalau Prof tadi saya tanya, saya menduga Prof itu juga SD itu pastilah. Prof Muklisin kalau udah kita baca profilnya, ini orang menebak ini pasti akan sangat juara di kelas dan lain-lain. Tadi Prof juga bilang middle up lah gitu ya. Di SMA. SMA ya, tapi terus berpacu gitu kan ya. Di SMP kan, di SD saya di Senabang itu, mau juara selalu. Iya. Daerah itu kan. Saya di Banda Aceh di sana, juara 1 selalu, nggak ada hewannya. Tapi begitu pindah ke sini, nah itu udah banyak berkumpul semua orang-orang yang pandai-pandai di sini. Jadi kita berada di tengah-tengahnya. Tapi bersaing dengan orang-orang yang lebih daripada kita kan memotivasi kita untuk bisa lebih lagi. Nah sekarang ini sudah profesor, sudah tadi target-target yang dicapai, tinggal bukan mencari lagi ya, meneruskan kebermanfaatan ya. Saya dengar-dengar juga jadi ikatan alumni SMA 3 ya, Prof. Ya, ketua alumni juga. Itu masih sempat juga dilakukan ya, aktivitas. Ya, itulah saya bilang, saya sudah mencapai ke tahap profesor misalnya. Apalagi nih kontribusi untuk masyarakat, saya merasa masih kurang. Selama ini kan asik sendiri ibaratnya ya. Asik sendiri di kampung, tidak peduli. Jadi yang politis saya tidak mau ikut-ikutan ya. Ya, tapi akhirnya kita menyadari ternyata sosial politis itu penting juga bagi kita. Jadi saya sekarang juga sudah mulai ya, artinya memulai diri untuk memahami ya, terlibat dengan orang-orang yang lebih tua. Karena saya berpikir juga ini umur tahun ini 50 plus 60. Jadi saya pikir perlu ada waktu dari saya untuk bisa mungkin memberi kontribusi bagi masyarakat selain di kampus ya. Ya ikut seperti misalnya ikatan alumni ya. Nah, kemudian juga saya juga ikut ya, beberapa yayasan sosial untuk membantu apa yang bisa dibantu. Karena saya merasa memang
belum berbuat apa-apa. Iya. Belum berbuat apa-apa. Jadi kalau di luar saya dipanggil profesor, saya malu. Nggak usah lah diceritain, saya profesor di kampus saja lah. Iya. Tapi kadang-kadang kan orang tua di luar kan apresiasi lah. Iya, gitu, betul. Tapi saya mendengar terus terang saya merasa malu. Belum ada kontribusi untuk masyarakat, terutama masyarakat secara luas ya. Iya. Nah sekaranglah waktunya saya pikir untuk memberikan waktu. Kalau ada undangan saya usahakan bisa hadir. Oke. Kalau dulu undangan tuh kadang-kadang numpuk di atas meja ini, nggak pernah saya baca pun. Belum tahu mana yang didatangi, mana yang belum ya. Nggak ada, saya tumpuk aja di atas meja. Nggak pernah saya bawa pulang. Jadi semenjak kira 3 tahun lalu, itu udah kita merasa sudah tua, gitu kan? Akhirnya satu-satu tengok dulu, oh ini harus datangi, mulailah. Nah sekarang ini kalau ada undangan, saya usahakan bisa hadir. Semua. Kalau dulu enggak. Ya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan lah. Gitu ya Prof ya. Jadi setelah mencapai semua dan tidak juga melupakan masyarakat ya, bahwa kita kembalinya juga akan di masyarakat hidupnya gitu. Untuk membantu ya. Untuk membantu dengan apa kontribusi pengetahuan dan lain-lain ya, support motivasi seperti itu ya. Karena bagi kita sendiri kalau di universitas kan udah khatam lah ibaratnya ya. Jadi bagaimana kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain, baik di kampus maupun di luar ya. Nah, misalnya saya punya kepakaran di bidang apa, termasuk misalnya menulis, segala macam, tentu itu yang bukan hanya untuk mahasiswa, untuk kawan-kawan juga. Kalau ada yang mau bertanya, ya kita bantu dan seterusnya kan. Ya saya senang sekarang itu malah yang menyenangkan. Yang menyenangkan ya, Bro. Yang menyenangkan itu. Yang lain-lain, capaian yang lain ya biasa aja. Misal capaian seperti ini sebenarnya kan bukan capaian sekarang. Itu hasil kerja kita yang lalu. Betul. Dinilai sekarang kan. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ada lagi nanti penilaian-penilaian yang lain yang orang buat, yang namanya penghargaan itu dari orang lain, bukan dari kita kan. Biar orang lain yang menilai. Tapi apa yang kita lakukan sebelumnya ya Prof ya, kebermanfaatan yang kita berikan. Yes, betul. Nah, yang penting ikhlas ya. Yang penting ikhlas, benar. Ikhlas, jangan ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya ya. Ada ulang balik batu. Ya. Mungkin juga harapan orang tua saya kan beri nama mukhlisin kan. Ya mukhlisin, benar-benar. Orang-orang yang ikhlas. Ikhlas. Yang mudah-mudahan itu doa. Amin. Saya selalu berusaha untuk itulah, berusaha berprasangka baik ya untuk orang lain. Sesuatu yang digariskan Allah tidak bisa orang lain yang menghambatnya kan. Jadi jangan kita berprasangka karena kita gagal melakukan sesuatu, gagal mencapai sesuatu karena orang lain ya. Tidak sama sekali. Justru ada hikmah di baliknya ya Prof ya, yang harus kita rasakan dari ikhlas yang kita rasa tadi ya. Itu mungkin yang hal yang penting, bekerja secara ikhlas ya. Insyaallah Allah akan tolonglah. Ya. Prof Icin terima kasih banyak, termasuk saya merasakan juga dampak positifnya mendapatkan nomor, langsung berkomunikasi, langsung diterima, ditentukan jadwal dan bertemu pada hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan diwawancara ya. Jadi kalau ada topik-topik khusus atau apa ini kita diskusi lebih lanjut. Boleh Prof. Insyaallah ini kan agak personal ya. Agak personal. belum digali lagi. Belum digali lagi. Iya. Nah, ini saya senang itu. Iya. Kalau bisa digali. Nanti sesi lain kita akan bertemu lagi Prof. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat dan sukses dan tidak berhenti menginspirasi juga bagi anak negeri katanya Prof ya. Anak-anak muda yang ingin juga berkarir di dunia. Karena kita ini sejarah. Ya. Tinggal sejarah ya. Masa depan nih mahasiswa kita lah. Betul. Sudah selesai lah. Tinggal orang yang meneruskan ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Sahabat semua, demikian obrolan kita dalam edisi Sebuku kali ini dengan Profesor Dr. Mukhlisin yang juga merupakan salah satu dari 2% saintis terbaik dunia versi Elsevier di tahun 2021. Banyak sekali manfaat dan juga insight yang kita dapatkan. Satu yang saya catat dan garis bawahi adalah kita harus tahu diri untuk menentukan sikap kita, bermanfaat, berprestasi, dan mau ngapain di masa yang akan datang. Dan yang kedua, jangan pernah merasa apa yang kita lakukan itu merupakan dari buah karya kita. Tapi banyak sekali dukungan orang-orang di sekitar kita, termasuk doa-doa orang terdekat. Dan jangan pernah merasa puas, gali terus prestasi dan juga keinginan kita, terutama di tempat-tempat yang menjadi passion kita untuk menuju
masa depan yang lebih gemilang. Saya Indra pamit, sampai ketemu lagi di program Sebuku berikutnya dengan tamu-tamu yang inspiratif, dan semoga tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.